Shalom. Halo. Selamat sore dan selamat beribadah dalam ibadah perayaan Natal SMP GPPSB. Selamat sore. Ibu Pendeta Wiwin Agustina Karyani SPH sebagai pembawa firman hari ini. Yang saya hormati pengurus GPPSB dan manajemen GPPSB. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP GPPSB. Dan yang saya kasihi teman-teman Kristen dan Katolik SMP GPPSB. Patutlah kita berbahagia dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pertolongannya kita dapat melaksanakan Natal pada sore hari ini walaupun secara virtual. Tetapi tentunya tidak mengurangi semangat dan sukacita ya. Betul. Natal tahun ini mengangkat tema mereka akan menamakannya Immanuel, dikutip dari Matius 1 ayat 23. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama dalam perayaan Natal sore hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, pengumuman pemenang lomba. Dan yang kelima, penutup. Baiklah, kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan, yang akan disampaikan pertama oleh Bapak Waryadi MPD selaku manajer GPPSB. Kepada Bapak Waryadi, kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Pendeta, Bapak Edi Simamora, kemudian Pak Deden, kemudian Bapak dan Ibu Guru yang bergabung dalam kegiatan peringatan Natal SMP GPPSB pada sore hari ini, anak-anakku yang Pak War banggakan, serta Bapak dan Ibu orang tua yang senantiasa mensupport setiap kegiatan positif yang bagi putra-putrinya. Bapak dan Ibu serta anak-anakku, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang saya hormati Bapak Edi Simamora, kami atas nama manajemen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mensupport kegiatan peringatan Natal SMP GPPSB yang seharusnya dilaksanakan di bulan Desember yang lalu, tapi karena pertimbangan teknis sehingga bisa dilaksanakan pada sore hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang Pak War banggakan, YPPSB dalam rangka merealisasikan visi, yakni mewujudkan lembaga pendidikan prima dengan lulusan yang unggul dan kompetitif, maka dalam pelaksanaannya pembentukan karakter dan keunggulan ini dari berbagai macam aspek. Jika di dalam akademis, insya Allah YPPSB sudah sangat terkenal, baik akademis maupun non-akademisnya, namun dari aspek karakter masih perlu peningkatan yang luar biasa. Bangsa Indonesia ke depannya itu sangat memerlukan orang-orang yang unggul dan orang-orang yang berkarakter di dalam menjalankan roda pemerintahan maupun berbagai macam bidang. Apapun profesi yang akan kita tekuni, maka keunggulan dan karakter itu sangat diperlukan di mana-mana. Maka sangat efektif pendekatan keunggulan dan karakter itu dibangun dengan dasar nilai-nilai agama yang diyakini oleh semua pemeluknya. Sekolah sangat mensupport setiap kegiatan yang menuju ke arah peningkatan kualitas keunggulan dan karakter pada peserta didiknya. Kami berharap bahwa di dalam proses pendidikan yang dilaksanakan di YPPSB ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan perlu atau wajib dilakukan secara koordinasi yang baik. Anak-anakku harus belajar dengan semaksimal mungkin. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Kemarin untuk kelas 7 sudah saya sampaikan bahwa masa depan itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang saat ini mempersiapkan diri.
Bapak dan Ibu guru, orang tua, mensupport sepenuhnya kepada proses pendidikan anak-anakku. Bahkan sekolah dengan 8 standar pendidikan kita berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik. Orang tua juga mendukung, sehingga kami berharap bahwa support yang maksimal ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan kekuatan, semangat, motivasi belajar pada anak-anak. Termasuk di dalamnya adalah peringatan Natal bagi anak-anak SMP ini, sekali lagi jangan hanya sebagai kegiatan rutinitas, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab yang diyakini oleh agama Kristiani itu harus kita pelajari, kita pahami, dan kita implementasikan. Sehingga dengan demikian anak-anakku tumbuh senantiasa dekat dengan kitabnya, dekat dengan Tuhannya, dan memiliki karakter yang handal di masa yang akan datang. Anak-anakku, orang yang hebat adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Tuhannya. Sehingga di dalam dirinya senantiasa untuk berbuat yang terbaik, untuk sebagai rasa syukur, pengabdian, dan ibadahnya kepada Tuhannya. Agama apapun. Sehingga kita tidak ingin negara kita ke depannya itu diisi oleh orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhannya. Maka pelaksanaan Natal pada sore hari ini haruslah kita maknai sebagai upaya dan tekad untuk mewujudkan diri kita. Support dari orang tua kita, support dari bapak dan ibu guru kita, support dari badan manajemen untuk mengantarkan anak-anakku menjadi anak-anak yang unggul dan berkarakter yang kuat di masa yang akan datang. Jujur, karakter jujur itu akan tumbuh menjadi orang yang hebat. Tatkala seseorang itu memiliki nilai jujur, itu sudah dirinya merasa dekat dengan Tuhannya. Dan ini bisa dimiliki tatkala seseorang sudah membiasakan diri dekat dengan kitabnya, memahami kitabnya, dan senantiasa merasa dirinya dilihat oleh Tuhannya. Merasa dekat dengan Tuhannya. Sehingga malu kalau tidak berbuat baik. Dan harus juga berpikir berkali-kali lipat apabila mau berbuat tidak baik. Karena kita malu kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kasih sayang kepada kita. Dengan Natal 2021 ini kami berharap anak-anakku memiliki semangat baru untuk berjuang mewujudkan cita-cita di masa yang akan datang. Kami atas nama manajemen berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan anak-anakku di bawah bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa dan bimbingan Bapak dan Ibu Guru senantiasa mencapai cita-cita dan memiliki dan menjadi orang-orang yang unggul dan berkarakter di kemudian hari. Mudah-mudahan Tuhan memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semuanya. Terima kasih. Demikian sambutan dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Demikianlah Waria di NPD Sambutan yang kedua dari Ketua yang akan disampaikan oleh Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami mengucapkan puja, puji, dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dimana sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama merayakan Natal pada sore hari ini. Yang kedua, selamat sore sekali lagi Pak War, selaku manajer pendidikan dari yayasan kita. Selamat sore semuanya. Lalu Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Deden Lukman, yang sudah hadir bersama kita, setia menunggu sampai acara ini mulai. Semuanya mudah-mudahan lancar ya. Amin. Amin. Baik. Selamat sore juga untuk Ibu Pendeta, Ibu Wiwin. Ibu Wiwin. Ya,
Mohon maaf Pak Waryadi, di proposal Iya, memang kami mencantumkan Pak selamat H. sore, Ibu Wiwin. Budi. Ternyata Pak Edi masih ada kesibukan sesuatu dan lain hal sehingga tidak bisa bersama kita, tetapi lalu kami mencoba untuk menghubungi pendeta yang lain. Ternyata Ibu Pendeta Wiwin dapat mengisi menjadi pengkhotbah sore hari ini. Lalu yang berikutnya, selamat sore juga untuk Bapak dan Ibu guru, Pak Yosep, Ibu Hervina, Ibu Asni, Ibu Hardi, Pak Hardi, Pak Hardi, Pak Beni, yang sudah memberikan kita pelayanan yang cukup baik pada sore hari ini, sehingga seluruh acara kita, seluruh persiapan kita berusaha untuk berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah dengan setia berusaha untuk menjalankan menjadi panitia kecil, entah itu menjadi pemain musik, penyanyi, ataupun pembawa acara, MC, lalu worship leader, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang tidak bisa Pak Victor sebutkan satu persatu. Terima kasih juga untuk anak-anak yang saat ini hadir bersama kita di Google Meet ini. Terima kasih atas seluruh kehadiran, atas atensinya yang begitu kuat dari kemarin Pak War, sebagaimana untuk diketahui bahwa kemarin siang kami rencana untuk mencoba menggunakan Zoom untuk ibadah siang bersama, lalu ternyata sudah masuk kurang lebih hampir mau 150-an siswa, sudah 150-an, ternyata Zoom-nya tidak bisa digunakan karena tersendat, suaranya itu tidak bisa kedengaran dengan jelas, hampir sama seperti RAT tadi pagi. Jadi suaranya itu sama sekali tidak bisa digunakan, tidak bisa terdengar. Lalu juga ada beberapa teknis lainnya yang tidak bisa terlayani dengan baik menggunakan Zoom, sehingga kami memutuskan untuk kemarin tetap melakukan ibadah bersama, tetapi ibadah bersamanya menggunakan link Meet, sehingga yang bisa memuat di dalam link Meet G-Meet tersebut, Google Meet tersebut hanya bisa 100 orang. Sedangkan ada beberapa anak-anak yang bertanya apakah sudah disiarkan belum ke YouTube, sehingga mereka bisa ikut di siaran YouTube. Ternyata kami hanya bisa menjawab bahwa tidak bisa, kebetulan memang belum disiarkan di YouTube. Nah, dari sini saya mendapatkan kesan Pak War, Pak Deden, atau Ibu Pendeta, bahwa ternyata antusias, walaupun dari jauh, antusiasnya anak-anak untuk mengikuti kegiatan keagamaan itu begitu besar sehingga anak-anak dalam masa pandemi ini mereka ingin bergabung mengikuti segala macam acara terkait dengan keagamaan, kegiatan keagamaan. Nah, itu sehingga saya sendiri secara pribadi, secara ketua panitia, bahwa merasa terkesan untuk ini, Pak. Lalu yang berikutnya adalah segala macam hal teknis. Kebetulan memang ini adalah hal yang paling pertama bagi kita semua untuk mengikuti acara Natal melalui YouTube. Maka tentu saja ada banyak kelemahan, kekurangan, kekhilafan, terutama terkait dengan jaringan, maka harap maklum. Jadi karena ini kebetulan yang pertama, harapannya semoga seandainya belum ada
penyelesaian lebih lanjut tentang pandemi ini, maka kalau seandainya kegiatan-kegiatan selanjutnya itu diadakan secara virtual demikian, maka harapannya semoga kita semua ke depannya bisa berjalan lebih baik daripada dari kegiatan hari ini. Itu harapan kami. Lalu yang berikut, ternyata di YouTube juga sudah, info dari panitia, di YouTube juga sudah bisa ditonton oleh anak-anak. Itu lalu kami mengucapkan terima kasih kepada SMP, Pak Deden, lalu kepada semua teman-teman guru yang sudah bersedia untuk menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak yang Kristen dan Katolik di WA kelas untuk menyampaikan kegiatan hari ini. Terima kasih banyak atas seluruh pelayanannya, atas seluruh perhatiannya, sehingga kegiatan hari ini paling tidak di Gemit kita itu ada 90-an orang, 98 orang. Baik, itu sedikit dari saya. Mohon maaf atas segala kekilafan, atas kesalahan. Semoga kedepannya semakin baik dan semakin lancar. Terima kasih. Selamat sore. Belum ada suaranya. Pak Yosep, belum ada suaranya. Pak Yosep di mute masih. Masih unmute. Yep. Demikianlah sambutan dari Bapak Fikar, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ibadah. Pada tim altar dipersilahkan. Shalom semuanya. Teman-teman, Bapak dan Ibu guru sekalian, selamat sore. Ada sukacita, amin? Amin. Pada hari ini kita berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Sang Penebus. Mari kita bersukacita bersama-sama, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat satu lagu pujian berjudul Hai Siarkan di Gunung. Di waktu kau menjaga
Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita menyanyikan satu lagu berjudul Hai Mari Berhimpun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada sore hari ini untuk pertolongan-Mu bagi kami umat-Mu ya Tuhan yang Engkau kasihi, sehingga boleh memperkenankan kami pada sore hari ini dapat beribadah kepadamu, merayakan akan kelahiran-Mu. Oleh karena itu kuasai kami semua ya Tuhan, baik yang ada di link Google Meet maupun yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube. Kami mohon kiranya Engkau yang memberkati kami sekalian, sehingga biarlah ibadah kami ini Tuhan akan berkenan kepadamu, mempermuliakan nama-Mu, dan kami semua boleh diberkati. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh rangkaian perayaan Natal ini, dari awal sampai selesainya, jadi dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan berita nubuat kelahiran Yesus Kristus yang telah lahir untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus telah dinubuatkan dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan ini digenapi dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23
yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin yang akan diiringi lagu Malam Kudus. Berikut ini saya akan membacakan nama-nama yang akan menyalakan lilin pada ibadah pada hari ini. Dengan kasih saya undang yang pertama kepada pelayan firman oleh Ibu Pendeta Wiwit Paryani. Yang kedua pada para panitia Natal. Yang ketiga, perwakilan dari kelas 7 oleh Dirli Sapang Parerungan. Yang keempat, perwakilan dari kelas 8 oleh Antonius Tristan Dwi Cahyo. Yang terakhir, perwakilan dari kelas 9 oleh Yvonne Dendang. Mari sama-sama kita menyanyikan Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senang,
Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Saya undang Bapak, Ibu, dan teman-teman berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagi lagu berjudul Natal di Hatiku. Mari sama-sama kita nyanyikan.
Mari kita berdoa. Biarlah setiap yang merayakan Natal sore hari ini boleh sungguh-sungguh merasakan indahnya Natal dalam kehidupan mereka. Sebab Engkau, Sang Putra Natal, Tuhan kami Yesus Kristus, telah lahir di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, untuk perayaan Natal sore hari ini kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Roh Kudus akan menyinari hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama boleh menjadi bagian kehidupan kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan kiranya berkenan memakai hamba-Mu menjadi alat berkat-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang hamba-Mu boleh sampaikan adalah perkataan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kami berdoa kepada Tuhan, Engkau memberkati fasilitas yang kami gunakan, Engkau memberkati jaringan di mana kami boleh ada, baik itu anak-anak kami bersama dengan orang tua yang boleh merayakan Natal lewat link Meet, begitu pula yang merayakan Natal lewat YouTube, bahkan para pelayan yang ada di tempat ini. Tuhan menolong kami semua, dan firman-Mu ini betul-betul boleh jadi bagian kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, shalom. Puji nama Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh memberkati kita hari lepas hari sampai pada saat ini. Ya, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan, kepada guru-guru YPPSB, terlebih juga untuk panitia kecil dalam rangka perayaan Natal ini. Boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk kembali bersama-sama dengan kita sekalian dalam perayaan Natal. Baik anak-anakku yang ada di rumah dan kita sekalian, perenungan firman Tuhan pada sore hari ini kita bersama-sama ambil seperti tema yang ada dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Mari saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema kita sore hari ini ialah mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara, anak-anak oleh Tuhan, Immanuel adalah sebuah istilah, sebuah kata yang begitu populer saat kita dalam suasana perayaan Natal. Immanuel, kata yang paling sering kita dengar dalam ibadah-ibadah, dalam perayaan-perayaan Natal. Apa arti dari kata Immanuel? Kata Immanuel itu berasal dari bahasa Ibrani. Ya, Immanuel itu terdiri dari dua kata. Yang pertama El berarti Allah. Lalu yang kedua Immanu. Immanu berarti beserta kita, atau dengan kita, atau bersama-sama dengan kita. Nah, inilah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ketika dia menghampiri Yusuf. Pada waktu itu Yusuf dalam mimpinya, dia berniat untuk menceraikan Maria yang adalah tunangannya. Tetapi sebelum niat itu terlaksana, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf di dalam mimpinya. Dan Gabriel berkata kepada Yusuf, Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dikandungnya adalah anak yang berasal dari Roh Kudus, dari Allah, sebab dia adalah Allah itu sendiri. Dan engkau akan menamakan dia Immanuel, yang berarti firman Tuhan catat di sini, Allah menyertai kita. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, nama Immanuel berarti Allah menyertai kita. God with us.
Allah bersama dengan kita. Nah, untuk kita sore hari ini, apakah Allah bersama dengan kita masih relevan dalam kehidupan kita zaman sekarang, dalam kehidupan anak-anakku, menjalani segala aktivitas, menjalani segala kesibukan? Apakah Allah beserta kita itu masih tetap kita rasakan dalam perjalanan kehidupan ini? Apakah penyertaan Allah itu tetap kita rasakan atau tidak? Atau kata Immanuel, Allah menyertai kita itu hanya menjadi sebuah slogan, hanya menjadi sebuah istilah yang populer dalam kehidupan kekristenan, tetapi kita tidak merasakannya atau tidak menikmati kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Ya, dari Allah sudah jelas bahwa Dia menyertai umatnya, karena kehadiran Allah untuk menyertai umatnya adalah inisiatif Allah sendiri. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Atau kehadiran Allah itu tergantikan oleh hal-hal yang lain yang kita anggap lebih penting, yang kita anggap lebih baik, yang kita anggap lebih menarik, yang kita anggap lebih nyaman untuk bersama-sama dengan kita dalam kehidupan ini? Misalnya apa? Bahwa seluruh atau hampir seluruh kehidupan kita itu dipengaruhi oleh gadget, gitu ya. Bahwa hidup kita ini diwarnai atau dipenuhi dengan gadget dalam kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang yang menjadikan gadget ini sebagai tuan atas kehidupan mereka. Menjadikan gadget ini sebagai yang utama dalam kehidupan mereka. Ada orang yang berkata bahwa hidup ini menjadi lumpuh kalau nggak pegang gadget seharian, gitu ya. Kalau kemana-mana lebih baik tidak bawa dompet daripada nggak bawa handphone atau nggak bawa gadget yang dianggap penting. Ada juga yang berkata bahwa ya, saya tanpa mama di rumah atau tanpa papa di rumah, saya oke-oke aja. Yang penting di rumah ada laptop. Yang penting di rumah ada HP. Jadi saya walaupun sendiri saya akan menikmati hidup ini, gitu. Begitu pula mungkin dengan orang tua yang merasa aman bahwa walaupun anak saya tinggal, dia akan tetap baik-baik saja. Yang penting di rumah ada gadget yang menemani, gitu ya. Artinya bahwa ketergantungan orang akan teknologi ini menjadi begitu besar. Gadget menjadi sesuatu yang menentukan kehidupan manusia. Gadget menjadi sesuatu yang sangat penting, begitu berharga, sehingga orang tidak mau kehilangan atau tidak mau terpisah sedikit pun dari barang ini. Nah, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang tidak bisa kehilangan atau tidak bisa terhindar atau tidak bisa menghilangkan diri dari pengaruh gadget dalam kehidupannya. Ya, ada orang yang sehari bisa tidak keluar rumah. Sehari ada yang di dalam kamar terus, gitu ya. Walaupun mungkin sekarang pandemi kita tidak boleh kemana-mana. Tetapi bukan berarti bahwa kita hanya di dalam kamar terus berkurung. Di dalam rumah terus berkurung. Ya. Ke pekarangan bantu mama nggak pernah lagi, gitu ya. Nggak pernah bantu mama nyapu, nggak pernah bantu mama bersihkan, alasannya kerja tugas, gitu ya. Kerja tugas akhirnya berkurung diri terus, dari pagi sampai malam, hanya itu yang dikerjakan, hanya itu aktivitasnya. Artinya bahwa seluruh hidupnya sudah dikuasai oleh gadget itu sendiri. Hidup tanpa gadget rasanya begitu sulit, gitu ya. Nah, kalau saya mengajukan pertanyaan kepada kita sore ini, kepada anak-anak sekalian, apakah hidup tanpa gadget itu adalah segala-galanya buat kita? Apakah hidup tanpa gadget itu adalah segala-galanya? Mungkin kita akan berkata tidak, gitu ya. Gadget bukanlah segala-galanya. Mungkin ada yang menjawab, Allah lah yang segala-galanya dalam kehidupan saya. Nah, kalau saya bertanya lagi seperti ini, kalau dalam satu hari tidak ada gadget, atau dalam satu hari tidak ada Allah dalam kehidupan kita,
yang mana yang kita pilih? Gitu. Secara tidak sadar, kadangkala, seringkali kita pilih pilihan yang pertama. Ya, coba bayangkan, kalau anak-anakku handphonenya rusak, gitu ya, atau laptopnya rusak, pasti uring-uringan, pasti heboh, langsung melapor, "Ma, handphoneku rusak, pinjam handphone mama, atau enggak belikan handphone yang baru, laptopnya rusak, segera bawa untuk diservis," gitu ya. Seakan-akan kita tidak bisa kehilangan hal itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam sehari, dalam segala kesibukan kita tidak punya waktu untuk berdoa, kita tidak punya waktu untuk baca firman, kita tidak punya waktu untuk bersaat teduh, apakah kita merasa kebingungan? Atau apakah kita merasa gelisah dalam kehidupan kita? Ini dijawab oleh anak-anak sendiri. Yang mana yang paling mempengaruhi kita dalam kehidupan ini? Apakah tidak ada gadget atau tidak ada Allah dalam hidup kita? Nah, kalau kita berkata bahwa gadget itu lebih penting, bertobatlah kepada Tuhan. Hari ini kita sedang merayakan Natal. Hari ini kita bersama-sama kembali mengenang bagaimana Tuhan itu lahir untuk kita. Bagaimana Tuhan datang untuk kita, yang firman Tuhan katakan bahwa Ia adalah Immanuel. Ia adalah Allah yang menyertai kita dalam kehidupan ini. Apa maknanya? Apa maknanya buat kita ketika kita berkata Ia adalah Immanuel, Ia adalah Allah? Yang pertama, kita akan belajar dari sisi bangsa Israel, bahwa ketika berkata bahwa Allah menyertai kita, itu punya pengaruh yang besar dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menjanjikan mereka menjadi bangsa yang besar, membawa mereka ke satu negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Ketika mereka keluar dari Mesir, sungguh penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Firman Tuhan mencatat bahwa kasut mereka, sepatu mereka nggak rusak dalam perjalanan. Selama dalam perjalanan itu mereka menikmati makanan dari Tuhan. Mereka tidak perlu mencangkul, mereka tidak perlu bercocok tanam, mereka nggak perlu bekerja. Tetapi Tuhan menyediakan manna setiap pagi, dan Tuhan menyediakan burung untuk mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Dalam Dia kan itu bikin tutorial. Melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Sehingga meskipun mereka di padang gurun, mereka tetap dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tidak kepanasan, tidak kedinginan, bahkan tidak mengalami ketakutan dalam kehidupan mereka. Nah, ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan, mereka harus diperhadapkan dengan tembok Yeriko yang begitu besar. Tapi atas penyertaan Tuhan, bahwa tembok Yeriko itu diruntuhkan hanya dengan memuji-muji nama Tuhan. Penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel tidak hanya sampai di situ saja. Ketika mereka gagal, ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, lalu mereka dibawa ke pembuangan di negeri Babel. Mereka tetap disertai Tuhan di sana. Bahkan setelah 70 tahun mereka dibuang, dikatakan mereka dikembalikan ke negeri perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan. Kalau sekarang namanya bukan lagi Kanaan, sekarang namanya Yerusalem. Dibawa kembali ke sana, dan di sanalah Tuhan menyatakan penyertaan bagi umatnya. Itu Immanuel bagi orang Israel, bagi umat Yahudi. Nah, bagaimana Immanuel dalam kehidupan kita hari ini? Anak-anakku, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita yakinkan dalam kehidupan kita, bahwa kita selalu butuh penyertaan Allah dalam kehidupan ini. Kita selalu butuh kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa saya kan masih kecil, ada mama, ada papa yang selalu bersama-sama dengan saya. Saya nggak butuh yang lain. Tetapi yakinlah bahwa dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita pasti butuh Allah. Yang pertama, bahwa kita butuh Allah untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan dalam inkarnasi Yesus sebagai manusia, adalah puncak tertinggi dari penyertaan Allah buat kita. Bahwa Dia hadir untuk kita yang berdosa.
untuk saya yang berdosa, untuk kalian yang berdosa, hadir untuk menjadi penyelamat bagi kita. Lalu yang kedua, kita butuh Allah mendampingi kita menjalani hari hidup ini. Adakah yang bisa bangun pagi tanpa pertolongan Tuhan? Adakah yang bisa bangun pagi dan bernafas dengan keadaan sehat tanpa penyertaan Tuhan? Saya yakinkan 100% tidak ada. Itu berarti bahwa kita selalu butuh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih di masa pandemi ini, walaupun mungkin hanya beraktivitas di rumah, tetapi penyertaan Tuhan itu tetap kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita butuh diberikan kekuatan, kita butuh diberikan kesabaran. Ya, sudah ada begitu banyak yang bosan dengan pandemi ini, dengan situasi yang terjadi. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kalau Tuhan bukan yang memampukan kita, tentu kita tidak akan melewati ini dengan baik. Itulah sebabnya bahwa penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita terus kita butuhkan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya bahwa kita selalu butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada hal dalam kehidupan ini yang tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan untuk menjaga dan melindungi kita. Kita butuh penyertaan Tuhan bagi orang tua kita yang bekerja. Kita butuh penyertaan Tuhan bagi guru-guru yang ada di sekolah, yang mengajar lewat daring. Kita butuh penyertaan Tuhan bagi anak-anak ketika sekolah setiap hari. Ya, kalau dengan kekuatan kita tidak akan mampu menjalaninya. Bahkan di tengah masa pandemi ini, kita tetap dituntut menjadi anak yang berkarakter. Ya, tadi kalau yang dengarkan sambutan dari Bapak Manajer, kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dalam kehidupan kita. Kalau dengan kemampuan kita nggak akan bisa. Tetapi kita butuh penyertaan Tuhan untuk menjadikan kita anak yang berkarakter, guru yang berkarakter, orang tua yang berkarakter. Penyertaan Tuhan akan memampukan kita memiliki semua itu dalam hidup ini. Yang terpenting ialah bahwa Yesus telah lahir di hatimu dan di hatiku. Sehingga Natal tidak menjadi sia-sia. Kelahiran Yesus tidak menjadi sia-sia. Tetapi betul-betul kehadiran Yesus itu kita rasakan, menyertai perjalanan kehidupan kita, memberikan kita kekuatan dalam segala hal yang kita jalani dalam kehidupan ini. Mari terus datang kepada Tuhan, minta pertolongan darinya, terus mengharapkan penyertaan darinya. Jangan hanya kesenangan-kesenangan kita, jangan kita hanya dikuasai oleh gadget dalam kehidupan ini, dari bangun tidur sampai akan tidur, hanya itu yang memenuhi kehidupan kita, lalu kita lupa meminta penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan dalam inisiatifnya telah datang, menyertai semua umatnya. Nah, kita umatnya harus menyambut penyertaan Tuhan itu dengan juga datang kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sore ini Tuhan, bersama-sama boleh merayakan Natal, bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan, penyertaan-Nya dan ajarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang menyambut kedatangan Tuhan. Supaya kami pun boleh terus datang kepada Tuhan membawa kehidupan kami ini. Ajar kami ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini kami boleh mengutamakan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, bahwa dalam setiap hal yang kami lakukan, kami menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami untuk memimpin dan menyertai kami. Walaupun kami masih kecil, kami masih remaja, tapi kami belajar benar-benar berserah kepada Tuhan. Secara khusus di tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah kekuatan dari Tuhan akan menolong kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang telah lahir bagi kami, yang akan menyertai kami dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan oleh Ibu Pendeta Wiwin Pareani, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh pengurus perahannya. Pujilah Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang mari kita menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah.
Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang melimpah untuk kita semua. Sekarang kita akan menyaksikan paduan suara Natal yang akan dinyanyikan oleh gabungan dari kelas 7, 8, dan 9. Yuk kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang ajaib beri Bapa, relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, karena kita diselamatkan dari hukuman neraka. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, telah keselamatan untuk manusia. Karena kita yang rindunya, karena kita yang menunggunya, dunia yang bebas diselamatkan dari hukuman neraka. Berikan senyummu kepada mereka, jadi terangkan kasih bagi mereka. Sungguh
pujian yang luar biasa dari paduan suara kita pada hari ini. Walaupun dalam kondisi seperti ini, mereka tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat buat persekutuan kita dan setiap acara kita di tempat ini, buat sekolah kita SMP YPPSB dan untuk bangsa dan negara kita. Dengan kasih Kristus, saya undang Ibu Pendeta Wiwin untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Oke, baik, anak-anak yang ada di rumah dan yang ada di sini, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kami ada sore hari ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami ada boleh merayakan Natal bersama-sama, semua karena kebaikan Tuhan. Meskipun Natal saat ini dilaksanakan secara virtual, kami tahu Tuhan ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Tapi terpujilah nama Tuhan yang telah memperkenankan hal ini jadi. Dan kami sadar dengan sungguh bahwa semuanya kami boleh jalani hanya karena pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk panitia yang ada. Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah mereka. Engkau menolong mereka ya Tuhan, sehingga perayaan Natal ini boleh berjalan dengan baik. Begitu pula dengan anak-anak yang boleh mengikuti dan merayakan Natal dari rumah mereka masing-masing. Kami mengucap syukur untuk semangat yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk kerinduan, untuk mereka bersama-sama beribadah, merayakan Natal bersama-sama. Dan kami mau berdoa kepada Tuhan, bahwa biarlah kiranya apa yang kami lakukan sore hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Apa yang telah sampai kepada telinga pendengar, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing, yang akan memberikan kami keteguhan dan kekuatan di dalam iman, sehingga menjalani kehidupan ini semakin hari kami bertumbuh, bukan hanya semakin cerdas, bukan hanya semakin pandai dengan akal dan pikiran kami, tetapi kami sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab firman-Mu Tuhan, bahwa permulaan dari segala hikmat dan pengetahuan, ialah takut akan Tuhan. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkarakter, terlebih anak-anak yang takut kepada Tuhan. Mereka boleh hidup membanggakan Tuhan, membanggakan kedua orang tua, membanggakan guru-guru mereka dalam kehidupan ini. Kami berdoa kepada Tuhan untuk proses belajar mengajar. Tuhan akan terus memberkati, baik para guru yang mengajar mereka secara daring. Berikanlah hikmat, berikanlah kemampuan, berikanlah kesabaran Tuhan, dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak didik mereka, meskipun mereka harus mengajar dari jauh. Mereka tidak dapat berjumpa satu sama lain. Begitu juga anak-anak kami yang belajar dari rumah. Berikanlah mereka semangat dalam mengikuti pendidikan mereka. Berikanlah mereka ketaatan. Berikanlah mereka disiplin untuk dapat mengikuti setiap aturan yang ada. Dan kami berdoa kepada Tuhan bahwa Engkau akan terus memberkati sekolah ini. Berkatilah SMP YPPSB di sini Tuhan. Menjadi sarana, menjadi media bagi anak-anak kami menempuh pendidikan mereka. Dan kami berdoa kepada Tuhan untuk pengurus yayasan yang ada. Engkau memberkati PT KPC, Tuhan akan menolong, Tuhan akan campur tangan, bahwa biarlah melalui keberadaan sekolah ini, melalui keberadaan perusahaan ini, kota ini semakin maju, anak-anak semakin cerdas, dan mereka boleh hidup dalam pertolongan Tuhan, hidup dalam keberhasilan yang berasal dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini, tutup bungkuslah kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikanlah kami kesadaran penuh untuk terus taat, untuk terus patuh akan protokol kesehatan yang telah ditetapkan bagi kami. Dan kami berdoa kepada Tuhan, segala upaya pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini, Engkau akan buka jalan dan berkati. Biarlah kiranya ke depan pandemi ini boleh berlalu. Harapan kami Tuhan
bahwa proses belajar mengajar boleh kembali berjalan secara normal. Kehidupan di sekolah ini boleh kembali hidup bersama dengan anak-anak guru dan pengurus yang ada. Dan biarlah dalam anugerah kasih Tuhan, Tuhan akan menyatakan yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk terus berserah kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan kami boleh melihat bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Teruslah memberkati bangsa ini dengan kasih, dengan anugerah-Mu Tuhan. Segala hal yang terjadi, bencana terjadi di mana-mana, kami tahu ini terjadi dalam izin Tuhan. Berikanlah saudara-saudara kami kekuatan dan ketabahan menghadapi setiap kenyataan yang ada. Dan dari semuanya itu Tuhan, kami semua belajar untuk menyadari dengan sepenuhnya bahwa hidup kami ini hanya ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga kami butuh penyertaan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Teruslah pimpin kami menjalani hidup ini secara khusus dalam ibadah perayaan Natal pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa berkat, mari kita mengangkat satu lagu penyembahan yang berjudul Ku Percaya Janjimu Ajaib.
kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Biarlah semua yang kami lakukan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati orang tua dari anak-anak kami semua. Dalam pekerjaan mereka sehari-hari diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat bekerja dengan baik. Bahkan dianugerahkan keselamatan, dianugerahkan kekuatan dan kesehatan selalu untuk dapat bekerja dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera yang di bawah Sang Putra Natal itu, kasih karunia dari Bapa di dalam surga, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan membimbing perjalanan kehidupanmu hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali melantik kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Demikianlah tadi ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita masuk ke acara keempat, yaitu pengumuman pemenang lomba. Kepada pemimpin kami silakan. Guys, shalom. Oke, puji Tuhan bahwa rangkaian acara ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Ya, walaupun ada kendala, tetapi kita percaya bahwa kita semua boleh diberkati melalui ibadah kita pada sore hari ini. Nah, sekarang guru akan menyampaikan para pemenang dari lomba Natal yang sudah dilaksanakan sejak November yang lalu. Dan terima kasih kepada partisipan yang sudah mengikuti lomba ini. Yang walaupun ketika kami melihat di classroom banyak yang menyerahkan tapi kosong, tidak ada lampiran di situ. Banyak sekali ya. Jadi kami buka satu-satu, ternyata kosong. Khususnya untuk kelas 9, kayaknya minat lomba di kelas 9 ini sudah sangat menurun ya. Ya, jadi makanya lombanya dari 3 lomba, kelas 9 hanya mengikuti 2 lomba. Itu pun partisipannya banyak, ada sampai 50-an partisipan di situ. Tetapi kosong. Ya, so, ya, luar biasa ini ngerjain gurunya kayaknya ini. Ya, oleh karena itu hari ini Bu Guru akan menyampaikan para pemenang lomba dari kelas 7, 8, dan 9. Ya, berdasarkan penilaian yang kami telah lakukan, maka pada sore hari ini saya umumkan pemenang lomba untuk kelas 7 pada lomba gerak dan lagu. Ya. Gerak dan lagu, yaitu lagunya Jingle Bells. Ya. Pemenangnya yang menjadi juara 3 adalah Rode Jessica Tahunan kelas 7B. Juara 2 diraih oleh Rizkia Karapa kelas 7B. Dan dancer kita yang hebat sebagai juara 1, ya semua hebat ya pastinya, tapi namanya ada penilaian. Juara 1-nya yaitu Elizabeth Keisa Tambunan kelas 7B. Untuk pemenang lomba gerak dan lagu kelas 8, juara 3 diraih oleh Zong. Juara 2 juga Zong. Dan juara 3 Zong.
juara 3 diraih oleh peserta yang bernama Kosong. Juara 3 diraih oleh Tania Tri Asri. Dan juara 1 diraih oleh Desta Gloria. Karena banyak yang menyerahkan, hanya 2 yang ada videonya. Luar biasa memang. Selanjutnya untuk poster kelas 7 sudah ada, kelas 8 pemenang poster kelas 8 juara 3 diraih oleh Yemima Miselina. Juara 2 diraih oleh Chelsea Hutahan. Dan juara 1 diraih oleh Feni kelas 8H. Untuk kelas 9 juara 3 diraih oleh Grace Dameria. Juara 2 diraih oleh Farel Taso. Juara 1 oleh Kesia Novita. Ya, itulah para pemenang lomba Natal kita di tahun 2020. Untuk penerimaan hadiah nanti kami akan sampaikan, ya. Lalu kemudian untuk para partisipan yang mengikuti lomba ini juga akan mendapatkan hadiah hiburan. Ya, jadi walaupun tidak menang, tapi sudah berpartisipasi, nanti kami akan kasih hadiah juga. Ya, demikianlah pengumuman dari guru untuk pemenang lomba pada hari ini. Dan kemudian pengumuman yang berikutnya, jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan di Classroom Bina Iman Kristen. Ya, sudah disiapkan di situ, silakan diisi. Yang mengisi berarti hadir saat ini dalam ibadah Natal. Ya, jadi itu pengumuman dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Demikianlah seluruh rangkaian Natal pada sore hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan selamat Natal dan selamat menjalani tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Baik, sudah. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Ibadat sore kita, ibadat Natal kita sore hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas seluruh partisipasinya, ya, untuk ikut serta dan dengan hikmat kita mengikuti acara Natal sore ini. Baik, sebagai kata akhir, selamat Natal, walaupun sudah lewat, selamat Natal dan tahun baru untuk kita semua. Sampai jumpa di Natal-Natal berikutnya. Terima kasih, selamat sore.